قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, para jamaah sekalian, kita masih melihat pembahasan akidah yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi dari kitabnya Lum'atul I'tiqad. Pada pembahasan kita terakhir, yaitu disebutkan bahwasanya Al-Quran itu ada yang muhkam, Al-Quran itu ada yang mutasyabih. Al-Quran itu ada yang muhkam dan Al-Quran itu ada yang mutasyabih. Maka disebutkan oleh Ibnu Qudamah, beliau katakan, wa huwa suwarun muhkamatun. Al-Quran itu terdiri dari surat-surat yang muhkam, yang sudah jelas, yang sudah tegas. Kalau sudah jelas, sudah tegas, kita tidak perlu takwil-takwil. Kita tidak perlu ubah-ubah maknanya ke makna yang lain yang tidak Allah inginkan. Lalu disebutkan wa ayatun bayyinatun. Al-Quran terdiri dari ayat-ayat yang sebagai penjelas juga. Wa hurufun wa kalimatun. Al-Quran terdiri dari huruf-huruf dan kata-kata. Man qara'ahu, siapa yang membacanya, fa'arabahu falau bikulli harfin asyru hasanat. Siapa yang membacanya, lantas dia mengi'rabnya, yaitu membacanya pelan-pelan, falahu bikulli harfin, setiap hurufnya dihitung 10 kebaikan. Setiap hurufnya dihitung 10 kebaikan. Maka di sini ada pembahasan yang penting. Al-Quran itu terdiri dari surat-surat yang muhkam. Lawan dari muhkam itu mutasyabih. Nah, ini perlu kita jelaskan apa pengertian Al-Quran itu muhkam. Dan juga kadang disebut Al-Quran itu mutasyabih. Jadi ada dua hal yang ingin dijelaskan tentang pernyataan dari Ibnu Qudamah di sini. Yang pertama, Al-Quran itu muhkam. Maksudnya Al-Quran terdiri dari ayat-ayat yang sudah jelas. Al-Quran itu terdiri dari ayat-ayat yang sudah jelas, yang sudah mutkin. Ini sebagaimana yang ditegaskan dalam surat Hud. Ayat pertama, kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat. Kitab ini yaitu Al-Quran, uhkimat, itu sudah ditegaskan, sudah diperjelas ayatnya. Summa fussilat, lalu diperinci lagi tentang ayat-ayat tersebut. Maka kata Syekh Fauzan, Al-Quran itu kulluhu muhkamun bima'nahu annahu mutkinun. Seluruh ayat Al-Quran itu muhkam, artinya sudah mutkin, sudah jelas, sudah tegas. Maka kalau disebutkan Maliki yaumiddin, Allah itu yang merajai hari pembalasan, maka ayatnya tidak usah kita pahami dengan makna yang lain yang kita ubah-ubah artinya. Kalau sudah dikatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami ya Allah jalan yang lurus. Kemarin pernah kita singgung jalan yang lurus yang dimaksud, tunjukkanlah kami kepada Islam, tunjukkanlah kami kepada jalan Rasul, tunjukkanlah kami kepada sunnah, tunjukkanlah kami kepada Al-Quran. Maknanya seperti itu. Maka jangan diselewengkan, diubah maknanya ke makna yang lainnya. Kalau ada yang artikan misalnya ihdinas siratal mustaqim,
Ya, tunjukkanlah kami ke jalan lurus, itu diubah maknanya jadi tunjukkanlah kami supaya jadi sukses, keliru fatal. Kenapa keliru fatal? Karena ayatnya sudah muhkam, sudah jelas. Nggak usah diubah-ubah lagi. Wong tafsir dari para ulama juga tidak menyebutkan seperti itu. Jadi jangan bawa ke makna lain. Ini namanya sudah merubah. Sudah merubah maksud dari Al-Quran. Karena Al-Quran tadi apa sifatnya? Muhkam. Muhkam itu sudah tegas. Dan juga Al-Quran punya sifat yang kedua. Al-Quran itu kulluhum mutasyabih. Seluruh Al-Quran itu mutasyabih. Maksudnya ayat yang satu dengan ayat yang lainnya punya sifat kemiripan. Ayat yang satu dan ayat yang lainnya punya sifat kemiripan. Ya, ayat yang satu itu punya sifat kemiripan. Kita ketika melihat, ya kata Nabi SAW atau disebutkan dalam hadis, kalau kamu mau melihat tentang kejadian-kejadian pada hari kiamat, bacalah surat At-Takwir, bacalah 3 surat. Surat At-Takwir, surat Al-Infitar, dan surat Al-Insyiqaq. Kalau mau tahu kejadian-kejadian pada hari kiamat, yaitu kejadian-kejadian besar pada hari kiamat, bacalah surat At-Takwir, surat Al-Infitar, dan surat Al-Insyiqaq. 3 surat. Nanti silakan dilihat dari 3 surat ini, akan lihat kejadian-kejadian yang hampir mirip. Ada yang hampir mirip di situ. Ya, ada yang hampir mirip kejadian-kejadiannya tentang hancurnya bumi. Di At-Takwir dibicarakan, di Al-Infitar dibicarakan, di Al-Insyiqaq juga dibicarakan tentang hal itu. Dan nanti ada ayat-ayat yang bunyinya yang kita hafalkan juga hampir-hampir mirip. Yang kita hafalkan juga hampir-hampir mirip. Yang ini ada di bagian ayat itu, yang ini juga kalau dilanjutkan ada juga di bagian situ. Maka dikatakan tadi mutasyabih. Mutasyabih itu artinya mirip. Bukti bahwasanya Al-Quran seluruhnya itu mutasyabih karena ada yang mirip-mirip seperti tadi. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat ke-23. Allahu nazzala ahsanal hadisi kitabam mutasyabiha. Allah lah yang menurunkan ahsanal hadis, perkataan yang sangat-sangat baik, yaitu itu adalah kitab yang mutasyabiha, kitab yang mutasyabih, yang satu bagian dari Al-Quran dengan yang lainnya itu ada yang hampir mirip. Nah, kemudian disebutkan lagi ayat-ayatnya itu bayinat. Ayat-ayat Al-Quran itu adalah penjelas. Dan ayat itu secara bahasa itu artinya tanda. Namun yang kita bahas ini adalah ayat demi ayat dalam Al-Quran dikatakan bayinat. Kenapa Al-Quran itu diartikan tanda tadi secara bahasa? Karena ayat-ayat Al-Quran itu menunjukkan tanda qudratullah, tanda kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Shalal Fauzan mengatakan li'annaha dalalatun wa alamatun ala qudratillahi jalla wa ala. Al-Quran, ayat-ayat yang kita sebut ayat, padahal ayat tadi itu artinya tanda. Kenapa disebut demikian? Karena dikatakan Al-Quran itu menunjukkan tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan di sini, ini Al-Quran terdiri dari ayat-ayat yang sebagai penjelas. Ada ayat yang sifatnya umum memerintahkan kita untuk sholat, ya, atau ada ayat yang sifatnya umum memerintahkan kita untuk bersuci. Ada ayat yang memperinci hal ini. Kadang dalam ayat-ayat Makkiyah itu perintah-perintahnya itu umum, maka dijelaskan nanti pada ayat-ayat Madaniyah, ya, di surat-surat yang panjang-panjang
dijelaskan tentang ayat-ayat rinciannya. Kemudian Al-Quran bukan hanya terdiri dari ayat-ayat, Al-Quran juga ayat-ayat tadi terdiri dari huruf-huruf. Dan akhirnya menyusun kalimat ya terdiri dari kata-kata. Huruf itu secara bahasa artinya at-tarfu, ujung. Karena kalau namanya huruf, disebut huruf itu terputus-putus. Alif sendiri, ba sendiri, ta sendiri, sa sendiri, dan seterusnya. Al-Quran itu ya terdiri dari huruf-huruf. Huruf-huruf ini asalnya terpisah-pisah. Maka para ulama mendefinisikan huruf yaitu huruf hijaiyah. Ya, huruf hijaiyah atau disebut dengan huruf mabani itu adalah huruf yang tidak punya makna. Atau kalau dikatakan huruf yang merupakan bagian dari kata, merupakan bagian dari kalimah, karena kalimah dalam bahasa Arab itu ada isim, ada fi'il, ada huruf. Maka ketika mendefinisikan huruf, huruf itu adalah kata yang punya makna jika bersambung dengan yang lainnya. Karena asalnya dia huruf yang terpisah, bagian terpisah-pisah. Maka kalau cuma ada huruf fa sendiri, dia tidak punya arti. Namun kalau nyambung dengan yang lainnya, baru punya arti. Seperti kata Nabi SAW, fa idza kabbara fakabbiru. Jika imam itu takbir, maka kalian itu bertakbirlah. Maka fa di situ huruf fa pada fakabbiru itu menunjukkan makna kemudian. Ya, menunjukkan makna kemudian langsung dikerjakan, tidak menunggu waktu yang lama. Ya, kemudian namun langsung dilakukan. Artinya kalau imam itu takbir Allahu Akbar, jangan nunggu lama-lama baru kemudian jamaah itu takbir. Namun imam takbir Allahu Akbar, makmum atau jamaah ketika itu ikut takbir lagi Allahu Akbar. Itu namanya mengikuti imam. Namun kalau imam sudah takbir Allahu Akbar, imam misalnya bangkit dari sujud, makmum tunggu 1 menit 2 menit dulu baru dia itu takbir. Nah, ini namanya telat karena tidak memenuhi huruf fa di situ. Fa di sini artinya menunjukkan kemudian, namun tidak ada selang waktu, tidak ada selang waktu yang lama, langsung setelah itu. Namun menunjukkan berurutan, imam dulu baru jamaah baru makmum, tidak boleh berbarengan dengan imam. Maka huruf itu artinya suatu yang terpotong-potong tadi, terputus-putus. Namun kalau dia itu disambungkan akhirnya jadi satu kata. Atau satu huruf ini disambungkan dengan kata yang lainnya, barulah punya arti yang lengkap. Maka Syekh Shalal Fauzan katakan wa hiya la tadullu ala ma'nan fi nafsiha illa idza rukibat ma'a ghairiha. Yang namanya huruf itu tidak menunjukkan makna sendirinya. Tidak punya makna yang berdiri sendiri kecuali ketika bergabung dengan yang lainnya, bersambung dengan yang lainnya. Namun kalau huruf-huruf itu kata Shalal Fauzan, dia tersusun 1, 2, 3 huruf, dirangkai jadi satu, maka jadilah al-kalimah, jadilah kata. Kemudian ketika kalimat itu tersusun lagi, maka jadilah jumlah. Ketika kata itu tersusun lagi, maka jadilah jumlah. Jumlah itu dalam bahasa kita namanya kalimat. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Ada jumlah yang diawali dengan isim, kata benda. Ada jumlah yang diawali dengan fi'il, yaitu kata kerja. Maka Al-Quran seperti itu. Al-Quran ada huruf, Al-Quran itu ada kata, Al-Quran itu ada ayat atau ada kalimat-kalimat. Dan Al-Quran ini huruf-hurufnya adalah huruf-huruf Al-Arabiyah. Dari huruf-huruf tadi tersusunnya kalimat Al-Quran. Dari kalimat-kalimat tadi tersusunlah ayat-ayat Al-Quran. Dari kalimat atau kata tadi, kata Al-Quran tadi, tersusunlah ayat-ayat Al-Quran. Baru dari ayat-ayat tadi tersusunlah surat-surat. Barulah dari surat-surat tadi Al-Quran itu dikatakan Al-Kitabul Mubin, Alkitab yang jadi penjelas. Apa yang dimaksudkan Alkitabul Mubin? Jadi kalau Al-Quran disebut Alkitabul Mubin
kata Syaikh Fauzan, yaitu terdiri dari huruf-huruf, terdiri dari kata-kata, terdiri dari ayat-ayat, dan terdiri dari surat-surat. Penjelasannya itu tadi, terdiri dari huruf-huruf, terdiri dari kata-kata, terdiri dari surat-surat, ya, terdiri dari ayat-ayat, terdiri dari surat-surat. Kemudian disebutkan lagi siapa yang membacanya, man qara'ahu fa'arabahu. Siapa yang baca Al-Qur'an lantas dia baca sesuai dengan i'rab. I'rab ini artinya maksudnya dia baca katanya itu betul, tidak merubah makna. Kataba dia baca kataba, tidak dia ubah jadi kutiba. Dia bacanya betul. Selama tidak ada lahannya itu merubah maknanya. Dan yang dimaksudkan dengan i'rab sini kata Syaikh Fauzan, bacanya selamat dari lahan. Maka kalau bacanya itu selamat dari kesalahan, yaitu selamat tidak merubah makna, inilah yang baru dikatakan falahu bikulli harfin asyru amsalihha, asyru hasanatin. Maka nanti satu huruf yang dia baca betul, nanti dihitung satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Namun kata Syaikh Fauzan, jika ada yang baca Al-Quran namun tidak dengan cara i'rab tadi, artinya masih ada keliru-kelirunya, namun dia berusaha terus, karena tadi dia mungkin sudah sepuh, nggak bisa lagi membaca dengan benar, tidak mampu lagi membaca dengan sempurna, maka dia akan tetap mendapatkan pahala. Namun kata beliau, duna ajrin mayyutkinul qiraah, namun pahalanya dibawa orang yang bagus dalam membaca Al-Quran. Kata Nabi SAW, al-mahiru bil Quran ma'as safratil kiramil bararah. Siapa yang mahir membaca Al-Quran, maka dia bersama malaikat yang mulia, malaikat baik yang mulia. Wallazi yaqra'ul Quran. Kemudian orang yang membaca Al-Quran wa yata'u fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajran. Namun bagi yang membaca Al-Quran, dia sulit untuk membacanya, namun tetap berusaha untuk belajar membaca, maka baginya itu 2 pahala. Namun bukan berarti 2 pahala ini lebih besar dari yang pertama. Namun pahala yang pertama dia dapat karena dia sudah membaca, kemudian pahala susahnya. Namun tetap orang yang pertama yang sudah mahir tetap lebih sempurna lagi pahalanya dibandingkan dengan dia. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu kita bahas sampai tadi masih tentang seputar Al-Quran. Intinya kesimpulan kita, Al-Quran itu ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Al-Quran terdiri dari ayat-ayat yang penjelas tadi, yang dimaksudkan ada huruf-huruf, ada kata-kata, ada ayat-ayat, jadilah surat. Dan Al-Quran itu diperintahkan dibacanya dengan baik. Siapa yang bacanya sesuai dengan i'rab, tanpa ada lahan, tanpa merubah maknanya, maka satu huruf nanti dibalas dengan 10 kebaikan, minimal dibalas dengan 10 kebaikan. Allahu a'lam bishawab. Itu yang kita kaji. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.